Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titi Handayani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Bapak Eko. Perkenalkan saya Titi Handayani, guru di SMA Sapura, terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Maka mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan memakai nilai-nilai etika moral. Yang kami tanyakan Bapak, pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Kalau menurut pengetahuan saya, ketika saya mengalami kasus yang dilema etika atau bujukan moral, ya saya pertama harus ibaratnya itu koordinasi dengan tim manajemen. Dan saya sebagai lulusan guru penggerak mungkin menggunakan 4 paradigma ya. Mungkin paradigma yang pertama adalah individu dengan kelompok, kemudian mungkin rasa keadilan dengan rasa kekasihan, kemudian yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat adalah antara jangka pendek dengan jangka panjang, seperti itu. Itu menggunakan 4 paradigma. Selanjutnya mungkin saya juga mengidentifikasi menggunakan mungkin pengambilan keputusan 9 pengambilan keputusan. Mungkin yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, mungkin kan pasti ada ya, yang nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat, seperti itu, yang terlibat itu siapa. Kemudian yang ketiga adalah terkait kumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Setelah fakta-fakta yang ada ditemukan, kemudian saya melakukan pengujian benar atau salah, seperti itu. Setelah pengujian benar salah, baru paradigma benar-benar, seperti itu. Kemudian melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi trilema, kemudian akhirnya saya membuat keputusan, kemudian lihat lagi keputusan lagi, kemudian direfleksikan. Lengkap sekali nih Pak, ada 4 paradigma yang Bapak ambil, terus 9 pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Nah, Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bapak, terus atau sama-sama mengandung nilai kebajikan kedua-duanya? Ya, mungkin saya kumpulkan dulu tim manajemen, tim pengelola saya, ada Wakasarpras, Wakahumas, Wakakesiswaan, Wakakurikulum, dan juga mungkin terkait dengan KTU dan juga bendahara. Nanti kita bincangkan masalah yang ada, karena kita tahu masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apalagi kalau antara kebajikan dengan kebajikan, nah tadi kita ya harus tahu siapa yang terlibat, kemudian kumpulkan fakta, kemudian nanti kalau sudah terlihat faktanya seperti ini, kemudian nanti seperti 9 pengambilan keputusan yang guru penggerak itu, kemudian pengujian benar salah, yang benarnya, kemudian salahnya bagaimana, kemudian paradigma benar dan benar, seperti itu, pengujian paradigma benar dan benar, kemudian pengujian opsi trilema ya, nanti kan opsinya yang sesuai itu bagaimana, dan baru kemudian kita lakukan yang namanya buat keputusan. Nanti setelah membuat keputusan, kita juga harus merefleksikan, karena bagaimanapun yang namanya keputusan itu kan tidak hasil akhir, tapi kita nanti bincangkan ya dari tim manajemen ini, apakah nanti keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan sepihak, tapi adalah keputusan bersama. Ada umpan balik juga ya Pak. Ya. Menarik sekali Bapak, tim manajemen kumpul, terus terlibat semuanya, pengumpulan fakta dan sebagainya. Nah, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya seperti tadi, misalkan ada sebuah masalah atau mungkin ada kasus, misalkan masalah nanti ibaratnya kami mengumpulkan tim manajemen dulu, kita koordinasikan, kolaborasikan, seperti itu. Nanti apakah mungkin, karena kan ibaratnya pasti ada 4 paradigma mungkin ada yang individu lawan kelompok, kemudian ada rasa keadilan dengan kasihan, kemudian ada kebenaran dengan kesetiaan, ada yang mungkin jangka pendek dengan jangka menengah ya, seperti itu. Kita harus tahu bagaimana untuk terkait dengan masalah tersebut.
Iya. Kita identifikasikan seperti itu. Mengidentifikasi mana yang juga yang Nggih. mungkin yang terpenting dulu Ya, juga betul, ya harus Pak. prioritas, Ya, skala prioritas. ya. Terus hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya mungkin yang paling efektif ya menggunakan 9 pengambilan keputusan yang dari guru penggerak. Itu yang pertama menentukan atau mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Pasti kan terkait dengan masing kan mesti ada saling bertentangan, ada nilai-nilai saling bertentangan. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dahulu. Nanti yang terlibat itu siapa, seperti itu. Kita harus tahu, kita harus mengidentifikasi. Kemudian selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Apakah nanti lebih skala prioritasnya untuk yang mana, seperti itu. Kemudian baru pengujian benar salah. Yang benar itu bagaimana, salah bagaimana. Berarti untuk efektifnya tetap mengambil 9 pengambilan keputusan ya Pak. Ada nilai-nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat dan fakta ya Bapak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, kadang itu mungkin setelah kita kemudian pertama itu kan mengenali nilai yang bertentangan, kemudian siapa yang terlibat, bukan fakta-fakta, kemudian ibaratnya kita sudah mengujikan benar, pengujian benar salah, paradigma benar-benar, kemudian kita juga resolusi. Tapi kadang sebuah keputusan itu bisa menggunakan opsi trilema, yang kadang-kadang itu solusinya itu kadang itu tidak bisa, maksudnya itu kemudian ada tiba-tiba seperti itu, kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Opsi terima seperti itu, misalnya ternyata opsinya seperti itu, ya seperti itu. Ada tantangan, tantangan tersendiri Pak, seperti itu. Iya. Pengambilan keputusan ya. seperti itu. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan? Misalnya ada permasalahan terus saya ambil sekarang langsung keputusannya ini atau Bapak menjadwalkan pada hari-hari tertentu untuk membentuk prosedur bagaimana langkah-langkah dan sebagainya. Ya melihat dulu masalahnya dulu Bu, ya skala prioritas. Kalau misalkan masalahnya harus diselesaikan saat itu juga, ya harus diselesaikan saat itu juga. Kalau misalkan masih ada alokasi waktu, masih ada rentang waktu, ya mungkin kita bisa ibaratnya menggunakan waktu tersebut agar seefektif dan efisien, agar nanti pengambilan keputusan yang kita ambil itu adalah ibaratnya bisa diterima semuanya seperti itu. Tidak misalkan terkait dengan mungkin masalahnya harus hari ini saja, kemudian harus diputuskan, ya harus, karena kan ibaratnya keputusan itu memang harus diputuskan. Kalau misalkan masih ada waktu, rentang waktu untuk mungkin besok bisa lah, kita harus berpikirnya menggunakan 9 pengambilan keputusan itu, agar nanti keputusannya itu bisa diterima semuanya dan bisa berguna bagi semuanya yang terlibat seperti itu. Karena kan tidak kemudian sebuah keputusan langsung hari itu, tidak, kita lihat dulu skala prioritasnya seperti itu. Lihat permasalahannya juga ya Pak. Gitu. Apakah ringan ini perlu permasalahan dipecahkan sekarang ataupun nanti begitu ya Pak. Terus Bapak adakah faktor-faktor yang membantu Bapak atau mempermudah dalam pengambilan keputusan, misalnya waka, sapras, waka kurikulum dan sebagainya Bapak? Ya memang di dalam sekolah itu kan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kan pasti dibantu oleh sebuah sistem yang membantu saya adalah tim pengelola saya itu, waka sarpras, waka humas, waka kurikulum, waka kesiswaan, itu mereka bersinergi bersama, berkolaborasi. Misalkan ada masalah kita bincangkan bersama, kita ibaratnya kemudian berkoordinasi, kemudian mendiskusikan bagaimana penyelesaian agar yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik, efektif dan efisien, dan juga bisa diterima oleh semua pihak seperti itu. Berarti agar dapat diperoleh oleh semua pihak itu juga kita melihat keefisiennya, efisienkah dan sebagainya. Perlu bantuan teman yang lain atau stakeholder gitu Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika Bapak? Ya, yang namanya masalah itu kan kesenjangan antara harapan dan kita. Pasti ada masalah. Nah, kita sebagai ibaratnya sebagai manusia pasti kan menghadapi masalah. Nah, dengan adanya 9 pengambilan keputusan, kemudian menggunakan 4 paradigma, kemudian menggunakan 3 prinsip,
prinsip seperti prinsip berpikir berbasis rasa peduli, kemudian berbasis peraturan, berbasis hasil akhir. Nah, ketika kita di hadapan pada masalah itu, kita ibaratnya menggunakan ilmu yang didapatkan ketika saya mendapatkan diklat guru penggerak itu, kita aplikasikan, kita implementasikan agar nanti ketika masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Memang kadang itu kita memang harus butuh bantuan, ibaratnya tidak kemudian secara internal, butuh eksternal, mungkin dari tim pengelola, waka-waka tersebut, untuk kita ibaratnya bincangan bersama, diskusikan masalah ini nanti solusinya bagaimana. Karena yang namanya sebuah sistem itu kan harus saling bekerja sama, kemudian bersinergi dan berkolaborasi, agar nanti ketika masalah yang dihadapi itu bisa dipecahkan dan memberikan solusi yang efektif dan efisien seperti itu. Oh iya Bapak, menarik sekali berbincang dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak pecahkan melalui empat paradigma nih Bapak, terus 9 pengambilan keputusan, langkah-langkahnya dan sebagainya. Terima kasih Bapak atas wawancara sama-sama Bu Titi. Semoga bermanfaat bagi kami dan sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bu Titi, lancar diklatnya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Handayani dari SMA Negeri 1 Saburan, calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini berkenaan dengan program guru penggerak, yaitu mewawancarai kepemimpinan Ibu. Mohon perkenalan dari Ibu untuk memperkenalkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Titi. Saya Fajar Sabira Henarti, Kepala SMP Negeri 2 Kepil. Monggo saya persilahkan untuk Bu Titi, ada hal-hal yang perlu disampaikan kaitannya dengan kegiatan guru penggerak. Mungkin topik apa yang harus saya jawab hari ini, mungkin Bu Titi bisa menjelaskan kepada saya. Iya, Bu, untuk kepemimpinan Ibu terkait dengan wawancara yang akan saya lakukan, langsung saja nih Bu. Nomor 1 yaitu selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral, ada yang semuanya di antara dua itu baik dan sebagainya. Oke, begini Bu Titi, saya selaku kepala sekolah, selama saya melaksanakan tugas di sini, tentu banyak sekali hal-hal yang terjadi kaitannya dengan dilema etika. Di sini pastinya ada beberapa permasalahan yang harus saya selesaikan. Ada yang baik untuk kita semua, ada kadang keputusan itu diambil di mana menurut kita baik, ternyata bagi orang lain tidak baik juga. Oleh karena itu kami berusaha mengkomunikasikan masing-masing yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dalam dilema tersebut, untuk sebisa mungkin diselesaikan bersama-sama dengan rasa empati, rasa peduli, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Ada rasa empati, ada rasa peduli ya Bu. Terkait dengan selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Keputusan yang saya ambil, tentunya saya tidak melakukan keputusan sendiri secara pribadi. Kami punya tim yang tentunya setiap ada permasalahan dan pengambilan keputusan itu kami bicarakan dengan tim, apa itu tim manajemen sekolah atau tim kerja. Kami juga punya ada 2 wakil kepala sekolah, kemudian ada bagian kesiswaan, bagian humas, yang tentunya dalam pengambilan keputusan itu tidak saya laksanakan sepihak, tetapi kami juga apabila ada permasalahan, maka yang terlibat dalam permasalahan itu kami libatkan.
Iya, Cut. berarti ada. Jadi tadi Ibu bersama-sama dengan semua wakan ya Bu. Ya. Maka langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Oke, Bu Titi, kaitannya dengan pengambilan keputusan itu dengan Wakil Kepala Sekolah dan juga tim, saya melaksanakan identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Kemudian kami melaksanakan rapat kecil lah, ya ada komunikasi supaya nanti pengambilan keputusan itu kita memang benar-benar berbasis permasalahan yang ada dan tidak hanya sepihak dari saya ataupun dari kasus yang ada. Jadi setelah kami komunikasi dengan rapat kecil, lalu kemudian permasalahan itu kami Terkait dengan yang Ibu sebutkan tadi, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa untuk keefektifan kegiatan seperti ini, tadi saya ulang, kami komunikasi dengan tim, kemudian dilanjutkan dengan banyak hal yang kami pertimbangkan, dan tentunya kita harus objektif dalam pengambilan keputusan itu, karena seperti tadi juga sudah saya sampaikan, kita tidak mungkin kemudian oh iya ini adalah yang paling benar, ini yang salah dan sebagainya, tetapi kita ambil mana yang paling tepat dan hal yang paling objektif itu yang nanti kita ambil sebagai sebuah keputusan. Diambil yang paling benar ya Bu, dari sekian banyak permasalahan. Terus apa saja yang Bu selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi saya karena saya sebagai kepala sekolah di sini, maka mengambil keputusan itu kan ada pada saya. Nah, ini yang nanti sungguh menjadi sebuah beban bagi saya, ya, karena apapun itu walaupun sudah berdasarkan komunikasi, koordinasi, maka pengambilan keputusan adalah terletak pada saya. Ini yang menjadi sebuah tantangan yang berat bagi saya, dan risiko terbesar yang harus saya jalani memang ini Bu. Sebagai pimpinan. Ya. Ya, Ibu, terkait dengan pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika, ataupun Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut? Apakah ada juga prosedur-prosedur yang harus Ibu jalankan saat penyelesaian permasalahan dilema etika? Saya tidak punya jadwal pasti ya Bu Didi, cuman ketika kasus itu sebuah kasus yang menurut saya tidak harus melibatkan tim, kemudian memang bisa saya selesaikan saat itu, maka segera saya selesaikan. Jadi tidak harus kemudian menunggu besok nanti terlalu lama, tetapi ada hal yang memang kasus itu terjadi sebuah dilema yang kami harus selesaikan dengan tim, sehingga saya tidak mungkin kemudian menyelesaikan harus selesai. Jadi kami komunikasikan, kami koordinasikan, lalu keputusan itu menjadi keputusan bersama berdasarkan beberapa pertimbangan. Keputusan bersama berdasarkan pertimbangan bersama Ibu terkait menyelesaikan permasalahan. Tapi terkadang berarti Ibu ada saat-saat permasalahan itu langsung diselesaikan saat itu juga. Terkait adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam dilema etika? Misalnya Ibu kan punya bawahan yaitu waka ya Bu, terkait dengan juga waka, ada juga kurikulum, kesiswaan, humas dan sebagainya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Secara struktur organisasi, pengambilan keputusan itu bisa saya selesaikan berdasarkan
pembantu pimpinan ya. Ya. Ada seperti tadi Bu Titik menyampaikan, saya punya 2 orang wakil kepala sekolah Iya. sebagai bahan pertimbangan, kemudian mungkin dari kesiswaan, kurikulum, tetapi tidak semua itu menjadi sumber atau apa yang bisa membantu total dalam penyelesaian dilema tersebut. Kadang saya juga menggunakan perasaan, hati nurani, ada empati, dan juga ada banyak hal pertimbangan moral yang juga harus saya libatkan. Jadi tidak secara logis saya harus gini, tetapi yang namanya dilema seperti itu bisa kami selesaikan juga berdasarkan hati nurani, perasaan, dan juga empati. Baik, berarti ada pertimbangan-pertimbangan selain pertimbangan dari teman Ya. Ibu, yaitu rasa empati, terus rasa simpati ya Bu, ada pertanggungjawaban Ya, moral juga. pertanggungjawaban moral di sana, Bu. Nah, terkait dengan semua hal itu Ibu, yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, jadi selama ini saya menjadi kepala sekolah sudah hampir 12 Ya. tahun. Sudah lama Ya, kemudian sudah berpindah dari satu tempat tugas ke tempat yang lain, di mana dari masing-masing teman, Ya. kemudian rekan itu bermacam-macam Bermacam-macam tipikal watak, ya, tipikal watak dan sebagainya, sehingga saya harus bisa memahami bahwa orang itu mempunyai karakter yang berbeda, yang harus kita memaklumi. Dan saya sebagai kepala sekolah justru yang punya kewajiban untuk memaklumi sekian banyak orang, bukan mereka yang memaklumi saya, tetapi ya, Ibu. Terima kasih Ibu untuk wawancara pada hari ini. Sudah sangat jelas bagaimana pengambilan keputusan yang diberikan oleh seorang pimpinan. Maka saya akan belajar terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Demikian teman-teman untuk wawancara kita hari ini. Monggo Ibu Fatimah close. Oke, terima kasih. Dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bu Titi, bisa kita simpulkan bahwa pengambilan sebuah keputusan itu kita tidak boleh tergesa-gesa secara sepihak, tetapi harus kita identifikasi terlebih dahulu permasalahan, kemudian sebaik mungkin ada pengujian ya Bu Titi, kemudian kita kumpulkan beberapa informasi, kita koordinasikan, baru kemudian diambil sebuah keputusan, dan intinya keputusan itu sebisa mungkin tidak merugikan dari berbagai macam pihak, entah itu guru, teman sejawat, ataupun tidak boleh merugikan siswa. Demikian, terima kasih sekali, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.